Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Umi Kulsum. Tempat tinggal saya Dusun Pah Gunung, Desa Margorep, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Nah, jika kemarin kita perkenalan melalui chat WhatsApp grup ya, nah pasti kalian bertanya-tanya mana sih orangnya Bu Dewi itu. Nah, sekarang kalian sudah melihat, ini saya Dewi Umi Kulsum. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang infak harta di luar zakat. Apa saja sih infak harta di luar zakat itu? Nah, ada sedekah, ada hibah, dan ada hadiah. Masing-masing ini nanti kita akan membahasnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bab sedekah. Apa itu sedekah? Kita akan bahas setelah ini. Pengertian sodako secara bahasa berasal dari kata sodako yang terdiri dari 3 huruf, yaitu sod, dal, kof, yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Nah, secara istilah, pengertian sodako adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Nah, sedekah bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, akan tetapi sedekah juga mencangkup segala macam zikir seperti tasbih, tahmid, dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Hukum sedekah yaitu sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Yusuf ayat 88 yang artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah tertimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Maksud dari ayat tersebut yaitu, pada suatu ketika ada seorang hamba yang sedang sengsara menemui Nabi Yusuf, dan mereka membawa barang-barang yang tak berharga. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Yusuf untuk bersedekah kepada mereka. Mendengar hal itu, akhirnya Nabi Yusuf merasa belas kasihan kepada mereka, timbul rasa sayangnya. Kemudian bentuk-bentuk sedekah. Yang pertama, memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin, contohnya berupa uang. Yang kedua, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Yang ketiga, berperilaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa. Tidak hanya itu, tersenyum kepada orang lain itu termasuk dengan sedekah. Berbicara yang baik-baik kepada orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, itu bisa disebut dengan sedekah. Rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberi adalah orang yang memiliki harta yang akan diberikan kepada orang yang ingin dia beri. Yang kedua, orang yang diberi adalah orang yang berhak mendapatkan sedekah. Yang ketiga, ijab dan qabul adalah ijab adalah ucapan pemberian dari orang yang memberi, dan qabul adalah ucapan penerimaan dari orang yang diberi. Yang keempat, barang yang diberikan. Nah, barang yang diberikan disyaratkan dapat dijual dan bermanfaat bagi penerimanya. Hal-hal yang membatalkan sedekah. Yang pertama, alman atau mengungkit-ungkit, artinya orang tersebut berbicara kepada orang lain tentang hal ia telah bersedekah dan selalu mengingat-ingat sedekah yang ia berikan kepada orang lain. Yang kedua, al-adzan, menyakiti, artinya seseorang yang telah bersedekah kemudian dengan sedekah itu ia menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang ketiga, ar-riya
atau memperlihatkan kepada orang lain. Artinya, ketika seseorang bersedekah, ia memperlihatkan atau memamerkan sedekahnya kepada orang lain agar dipuji dan disanjung atau dikatakan dermawan. Nah, yang terakhir, manfaat sedekah. Manfaat sedekah ini diantaranya, yang pertama, dapat membantu meringankan beban orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang dan menjalin hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Yang ketiga, sebagai obat dari segala penyakit. Yang keempat, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Yang kelima, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, akan dilapangkan rezekinya. Dan yang terakhir, menghapus kesalahan. Nah, itu tadi sedikit dari penjelasan tentang materi sedekah. Nah, kalian bisa kembali ke WhatsApp untuk menerima info dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.